Kampanye Ukraina untuk membela diri dari Rusia telah ditandai oleh inovasi teknologi yang mengesankan. Setiap ide yang muncul dari Rusia tampaknya selalu dihadapi dengan solusi cerdik. Namun kadang Ukraina juga bisa mengejutkan kita dengan keanehan luar biasa dari kecerdasan kolektifnya. Sesuatu yang sangat sederhana sedang menyeret Rusia kembali ke zaman batu. Saat pasukan Putin dipaksa bertekuk lutut oleh sebuah terobosan nyata dalam perang Ukraina, grafit adalah kuncinya. Kami akan jelaskan mengapa mineral sederhana ini penting, tapi sebelumnya, mari bahas apa yang Ukraina lakukan dengan grafit hingga membuat pasukan Rusia begitu gusar. Di Donetsk yang dilanda perang, pasukan Rusia berusaha menerobos dan terus menyerang rangkaian kota berbenteng, namun mereka masih tertinggal jauh. Hanya pada bulan Maret, Rusia kehilangan lebih dari 35.000 tentaranya, banyak diantaranya di Donetsk. Semua karena Putin tidak mau menyerah pada keinginannya yang gila untuk merebut wilayah mematikan ini. Satu-satunya yang bisa diandalkan Rusia adalah pasokan listrik. Listrik sangat penting dalam perang modern. Radar, pertahanan udara, dan pusat komando beroperasi dengan listrik, dan Rusia menguasai pembangkit listrik di wilayah pendudukan agar tentaranya selalu mendapat pasokan daya. Namun kini, sesuatu telah berubah. Laporannya tersebar. Ukraina belum mengumumkan bahwa mereka meluncurkan senjata baru melawan Rusia. Mereka tetap diam, membiarkan pasukan Rusia merasakan langsung dampak senjata ini tanpa memberi peringatan tentang apa yang akan datang. Namun, kita mendengarnya dari kaki tangan Putin di lapangan. Ukraina menjatuhkan bom di Donetsk, hanya saja bom-bom ini tidak meledak dengan amukan api yang melahap tentara dan menghancurkan target. Mereka melepaskan sesuatu yang lain ke udara. Zat ini memutus pasokan listrik tentara Rusia, menenggelamkan mereka dalam kegelapan di belakang garis saat pasukan di garis depan gagal. Ukraina memiliki bom grafit dan Rusia marah karenanya. Pada awal April, Defense Express melaporkan bahwa pasukan Rusia di Donetsk yang diduduki kini mengklaim bahwa Ukraina telah melepaskan bom grafit di wilayah pendudukan selama serangan malam yang menakutkan. Anda tidak perlu kami beritahu bahwa malam hari adalah waktu yang sempurna untuk memutus aliran listrik dengan jenis bom seperti ini. Ketika lampu padam, tentara Rusia panik. Klaim-klaim ini juga bukan dibuat-buat. Prajurit ketakutan membagikan rekaman tentang senjata yang dipakai Ukraina. Dalam salah satu klip yang beredar luas di X, terlihat pertahanan udara Rusia menghadapi serbuan drone yang datang. Rusia memang berhasil mengenai beberapa sasaran, tetapi masalahnya baru terungkap belakangan dalam video itu saat puing-puing drone Ukraina diperiksa. Kita melihat sesuatu mirip filamen grafit. Filamen itu tetap terlepas meski drone Ukraina meledak di udara. Bahkan sumber resmi Rusia mulai menyebarkan klaim bahwa Ukraina melepaskan bom grafit ke wilayah pendudukan. TASS, kantor berita ternama Rusia, melaporkan pada 6 April bahwa Ukraina memakai bom grafit pada fasilitas listrik di Donetsk yang diduduki sehari sebelumnya. Media mengklaim bom-bom ini meledak di udara dan menyebar benang grafit halus. TASS melaporkan sistem pertahanan udara Rusia diduga menembak jatuh 6 drone Ukraina dan mencegat 10 lainnya kemungkinan terkait rekaman sebelumnya. 3 diantaranya berhasil lolos dan menjatuhkan muatan ke fasilitas listrik. Terima laporan pencegatan ini dengan waspada, mengingat sumbernya kantor berita Rusia. Namun TASS sedikit mengungkap cara kerja bom baru Ukraina. Spekulasi lebih lanjut datang dari Defense Express. Mereka mencatat bahwa bom grafit sebagai konsep sebenarnya bukan hal baru. Tetap bersama kami karena kami akan membahas lebih dalam. Inovasi Ukraina tampaknya berasal dari cara mereka mengirim grafit ke pertahanan Rusia. Bom grafit tradisional biasanya berupa munisi tandan dengan beberapa lusin submunisi. Setiap submunisi berisi filamen grafit yang tersebar luas saat bom meledak dan submunisi pecah. Sederhana. Bom diluncurkan dari udara, meledak, lalu grafit berjatuhan. Tantangan Ukraina adalah mereka enggan mengambil risiko dengan sedikitnya jet tempur dan pembom untuk menjatuhkan bom grafit ke wilayah pendudukan. Mereka menemukan cara baru membawa grafit ke wilayah belakang Rusia. Ukraina mengirim drone jarak menengah, kemungkinan FP1 atau FP2, dengan hulu ledak konvensional berisi filamen grafit. Meskipun ini berarti penyebarannya tidak sebesar jika menggunakan bom tandan, menurut Defense Express, hal ini juga berarti risikonya berkurang. Jika ledakan hulu ledak membuat grafit jatuh dari langit, Rusia tetap tidak aman meski pertahanan udaranya berfungsi. Drone Ukraina mungkin tidak mengenai target mereka, tetapi muatan grafitnya tetap akan jatuh dan bisa menimbulkan lebih banyak masalah di tempat-tempat yang tidak terduga.
Seperti yang sering kita lihat dari Ukraina, ini inovasi baru dari konsep yang sudah ada. Rusia tak punya jawaban untuk ini. Apa yang telah diciptakan Ukraina di sini adalah semacam jurus pamungkas yang bisa mengubah jalannya pertempuran di Donetsk. Senjata yang dapat memutus listrik pasukan Rusia dengan sentuhan cerdik ini menunjukkan kecerdikan Ukraina sambil menatap masa depan ketika mereka telah mengusir tentara Putin dari Ukraina selamanya. Ukraina tidak mengumumkan hal ini, mereka membiarkan bom barunya berbicara. Ini adalah pemanfaatan cerdas mineral sederhana yang membuat pasukan Putin kembali ke zaman batu. Tapi kenapa bom grafit bukan bahan peledak? Semua ini tentang listrik dan bagaimana Ukraina ingin merebutnya dari tangan Rusia sambil memastikan masa depan bagi Ukraina. Untuk memahami cara kerja bom grafit, kita perlu melihat sekilas cara kerjanya. Bom ini tidak dirancang untuk fungsi bom pada umumnya. Bom-bom ini tidak merusak landasan pacu atau target yang diperkuat. Bom grafit berisi beribu-ribu helai mikroskopis material yang menjadi asal namanya. Setiap helai ini nyaris tak terlihat mata telanjang, tapi akan turun seperti debu halus ke sasaran. Sekarang inilah masalah bagi Rusia. Grafit adalah material konduktif. Ketika serat-serat kecil yang dilepaskan oleh bom grafit melayang turun ke apapun yang menghasilkan atau membutuhkan listrik, sifat konduktif itu menjadi sangat penting. Korsleting menjadi masalah. Aliran listrik tertarik pada serat grafit yang menyebabkan masalah dengan panas berlebih. Pengaman otomatis mulai bekerja. Semua sistem mati karena grafit berfungsi seperti saklar yang memutus listrik. Satu serat tidak cukup, namun ribuan serat yang jatuh ke target sama akan diuapkan arus listrik secara massal, menciptakan saluran terionisasi yang memungkinkan arus listrik mengalir lebih besar. Efek berantai pun dimulai dan tidak ada yang bisa dilakukan Rusia untuk menghentikannya sebelum listrik padam di manapun yang menjadi target Ukraina. Ukraina kini memiliki bom pemadaman listrik yang dapat dilepaskan ke wilayah pendudukan memakai jenis drone yang sama untuk mengirim hulu ledak ke Donetsk. Jika Defense Express benar, drone FP-1 dan FP-2 buatan Ukraina kini makin mengancam. Dan jika Rusia ingin mengetahui seberapa efektif bom grafit milik Ukraina, mereka hanya perlu melihat ke masa lalu. Kami sudah memberitahu Anda sebelumnya bahwa bom grafit bukanlah konsep baru. Amerika Serikat dan NATO pernah menggunakannya sebelumnya. Saat Perang Teluk awal 1990-an, Angkatan Laut Amerika Serikat menempatkan hulu ledak lewat rudal Tomahawk ke Iran. Rudal-rudal itu beroperasi agak berbeda dari bom grafit yang disebut digunakan Ukraina saat ini. Mereka menggunakan gulungan serat karbon, bukan serat grafit mikroskopis, untuk membuat korsleting peralatan elektronik di Irak. Hampir 1 dekade setelahnya, NATO memakai bom grafit di bekas Yugoslavia. Di Beograd, kini ibu kota Serbia, NATO mulai menjatuhkan apa yang disebut media sebagai bom lunak. Ini adalah bom grafit seperti yang digunakan Ukraina yang menyebabkan pemadaman listrik besar pertama bagi warga sipil Beograd saat Perang NATO Yugoslavia. Kini, Ukraina bukan satu-satunya yang menjatuhkan bom grafit ke musuh. Ukraina diduga terinspirasi dari laporan bahwa Amerika Serikat dan Israel telah melakukan hal serupa terhadap target di Iran. Pada 1 April, Defense Express melaporkan bahwa Israel diduga menggunakan bom grafit untuk menyerang pembangkit listrik di Teheran, ibu kota Iran. Seperti laporan bom grafit Ukraina, semua ini belum dikonfirmasi oleh negara yang diduga memakai senjata itu. Efek grafit terlihat jelas tiap listrik padam di Iran tanpa ledakan yang menjelaskan masalahnya. Ukraina meniru pola penggunaan bom grafit seperti pihak-pihak sebelumnya. Mereka tidak mempublikasikannya. Ukraina ingin Rusia menebak apakah drone terbaru yang dikirim ke wilayah pendudukan membawa grafit atau bahan peledak. Sedangkan untuk Rusia, mereka tidak bisa melakukan apapun untuk melindungi diri dari apa yang telah dikirim Ukraina. Tembakan pertahanan udara hanya akan menyebar grafit kemana-mana. Pertahanan udara itu juga hanya ditempatkan di lokasi penting menurut Rusia. Artinya, masih banyak peralatan listrik yang bisa terdampak meski bom grafit Ukraina meleset dari sasaran. Tapi ada sisi brilian lain dari senjata baru Ukraina ini. Bom grafit tidak hanya digunakan memutus pasokan listrik bagi pasukan Rusia, tapi juga memiliki tujuan yang sangat spesifik. Itu mengubah segalanya. Omong-omong, Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda belum berlangganan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombol itu agar Anda bisa terus mengikuti video terbaru kami. Jadi, secara sepintas, bom grafit Ukraina bertujuan memutus aliran listrik di wilayah belakang Rusia. Namun jika diamati lebih jauh, Anda akan melihat kecerdasan Ukraina. Ingat contoh penggunaan bom grafit yang sudah disebutkan.
Pada semua kasus, bom digunakan satu negara di wilayah negara lain. Situasi Ukraina berbeda karena mereka memakai bom grafit di wilayahnya sendiri yang diduduki, menargetkan fasilitas listrik yang dulu dibangun Ukraina. Inilah kecerdikan strategi Ukraina. Ukraina mencegah Rusia memanfaatkan infrastruktur listriknya. Namun Ukraina juga tidak ingin menghancurkan infrastruktur tersebut hingga rata dengan tanah, karena itu berarti lebih banyak uang harus dikeluarkan untuk membangun kembali infrastruktur itu ketika Ukraina akhirnya berhasil mengusir Rusia dari wilayahnya. Bom grafit menjadi senjata yang ideal di sini. Ukraina dapat menggunakan bom-bom ini untuk memutus aliran listrik tanpa menyebabkan kerusakan besar jangka panjang pada fasilitas listrik yang dibangun Ukraina sendiri di Donetsk. Rusia tetap harus melakukan perbaikan. Sistem terputus butuh waktu untuk aktif kembali, dan grafit dapat membakar komponen penting penunjang listrik. Namun pembangkit listrik tetap berdiri, sesuatu yang sebelumnya tak bisa dijamin Ukraina. Baru pada November 2025, Reuters melaporkan drone Ukraina menabrak pembangkit listrik di Donetsk dan menyebabkan kerusakan besar. Sekarang, pembangkit listrik itu bisa dimatikan tanpa ledakan. Ukraina berjuang dengan memikirkan masa depan. Secara simbolis, itu akan menghancurkan Rusia. Putin telah menyatakan dengan sangat jelas bahwa dia percaya Ukraina seharusnya tidak ada. Menurut Presiden Rusia, Ukraina tidak pernah benar-benar berdaulat dan selalu dianggap bagian dari Rusia, bahkan setelah memperoleh status berdaulat. Jika Putin berhasil, Ukraina akan dipaksa kembali menjadi bagian dari Rusia. Melihat Ukraina berjuang keras mempertahankan wilayah dan memakai senjata untuk melindungi infrastruktur yang dikuasai Rusia adalah hal buruk bagi Putin. Itu menunjukkan semangat Ukraina tetap kuat dan mereka menatap masa depan tanpa harus menghadapi Rusia lagi. Di balik makna simbolisnya, ada sisi strategis. Penggunaan bom grafit oleh Ukraina bisa menjadi bagian dari strategi negara itu, bukan hanya memutus listrik untuk tentara Rusia di belakang garis depan. Mari kita bahas pertahanan udara. Satu hal yang belum disebut soal bom lunak NATO di Serbia adalah efektivitasnya. Laporan The Guardian, Mei 1999, menyebut NATO berhasil seketika memutus listrik di 70% wilayah Serbia, mematikan banyak komputer militer, sistem komunikasi, dan radar yang digunakan Yugoslavia melawan intervensi NATO. Bom lunak NATO secara khusus mampu melumpuhkan pertahanan udara Serbia. Pertahanan itu menimbulkan banyak masalah besar. Mereka berhasil menembak jatuh pesawat tempur F-117 Nighthawk yang diterbangkan seorang pilot Angkatan Udara Amerika Serikat, kemampuan yang kemungkinan besar tidak dipercaya NATO ada di Beograd waktu itu. Menghancurkan pertahanan udara Beograd dulu pencapaian besar NATO di akhir 1990-an. Hal serupa kini berlaku di Ukraina terhadap pertahanan udara Rusia di wilayah pendudukan. Ukraina berhasil menghancurkan pertahanan udara Rusia dalam setahun terakhir. Menurut Kyiv Independent, periode antara Juni 2025 hingga 26 Maret, Ukraina melakukan 492 serangan terhadap infrastruktur pertahanan udara Rusia, dengan ratusan serangan lainnya menargetkan aset anti-akses dan penangkalan area yang telah didirikan Rusia di tempat-tempat seperti Donetsk. Kini Ukraina menambah bom grafit berbasis drone ke kampanye melawan pertahanan udara Rusia. Ukraina memberi dirinya kesempatan untuk menciptakan koridor udara yang aman tanpa harus mengorbankan drone peledaknya untuk melakukannya. Ini konsep sederhana. Bom grafit melumpuhkan radar dan mengacaukan sirkuit pertahanan udara. Saat Rusia memperbaiki sistem, drone bermuatan peledak dan rudal Ukraina dapat digunakan menyerang target bernilai tinggi. Saat pertahanan udara kembali aktif, Rusia sudah harus menghadapi kawah-kawah di tanah, bahkan lebih parah dari itu. Jauh di belakang garis depan, Rusia akan membangun pusat komando dan kendali C2 di wilayah yang diduduki. C2 sangat penting dalam peperangan. Tanpa itu, bahkan fungsi paling dasar dari militer akan sangat terhambat. Di pusat C2 inilah perencanaan dilakukan, dan melalui pusat inilah koordinasi serta pelaksanaan rencana-rencana tersebut dikelola. Di Ukraina itu berarti C2 sepenuhnya berkaitan dengan mengatur pasukan Rusia di lapangan agar mereka dapat melancarkan serangan tanpa henti terhadap pertahanan Ukraina. Kita bisa berdebat sepanjang hari tentang seberapa efektif C2 Rusia. Angka 35.000 kematian pada bulan Maret yang tadi kita sebutkan menunjukkan bahwa itu tidak terlalu efektif. Faktanya, pusat-pusat ini memang ada dan juga memerlukan listrik. Pusat C2 penuh peralatan komunikasi dan monitor yang menampilkan informasi medan perang. Semua ini adalah hal-hal yang bisa dilumpuhkan oleh bom grafit meskipun hanya untuk sementara waktu. Apa yang sekarang dimiliki Ukraina adalah senjata yang bisa digunakan untuk menimbulkan kekacauan di belakang garis depan yang pada dasarnya menciptakan efek domino.
C2 dilumpuhkan di belakang. Instruksi tidak sampai ke para komandan di garis depan. Infiltrator Rusia di zona abu-abu menjadi terisolasi, terputus, lalu mati. Jika berkaitan dengan listrik, itu jadi target. Hampir semua milik Rusia di belakang butuh listrik. Ukraina memutus listrik memaksa Rusia memakai cara komunikasi lama yang lebih lambat. Pulpen dan kertas akan menjadi hal yang lumrah dimanapun Ukraina menyerang. Jika Putin ingin memakai strategi atrisi kuno yang lebih merugikan militernya sendiri daripada tentara Ukraina, bom grafit memungkinkan Ukraina memperparah keadaan dan membuat tentara Rusia kembali ke era tanpa komunikasi elektronik. Oh, satu hal lagi. Sebelumnya kami menyampaikan bahwa Defense Express yakin Ukraina memuat drone FP1 dan FP2 mereka dengan grafit. Bayangkan jika Ukraina melakukan hal serupa, tapi mereka memasukkan grafit ke drone jarak jauh seperti FP5 Flamingo. Drone tersebut punya jangkauan sekitar 3.000 km atau 1.860 mil, sehingga bisa menyerang hampir semua lokasi strategis di Rusia. Bagaimana jika Flamingo terbang ke pembangkit listrik Rusia? Grafit bisa jatuh di seluruh negeri, melumpuhkan fasilitas industri, pabrik kimia, dan infrastruktur listrik sipil. Tidak akan ada kerusakan permanen. Grafit bisa jadi cara baru Ukraina mengingatkan rakyat Putin bahwa pemimpinnya memulai perang yang bisa kembali ke rumah mereka. Kami penasaran berapa banyak pemadaman listrik massal di Moskow dan Saint Petersburg yang akan ditoleransi elit Rusia sebelum mereka bicara soal grafit yang menghujani Rusia. Satu hal pasti, jika Ukraina ingin bertaruh habis-habisan dengan bom grafit, mereka tidak akan kesulitan mendapatkan bahan terpenting yang digunakan dalam bom tersebut. Ukraina memiliki banyak grafit. New Voice of Ukraine menunjukkan Ukraina tetap produsen grafit terbesar keempat pada 2022 sampai 2024, meski invasi Rusia sempat menutup sementara tambang grafit utamanya. Terdapat sekitar 17,9 juta ton cadangan grafit di Ukraina menurut sumber yang sama. Tentu saja, tidak semua grafit itu akan dapat diakses. Sebagian berada di wilayah pendudukan dan tidak semua cadangan dapat diakses. Tetapi tetap saja, Ukraina memiliki grafit. Banyak sekali. Laporan Rusia di Donetsk mungkin uji coba untuk operasi lebih besar, melibatkan wilayah pendudukan dan beberapa wilayah Rusia yang berhasil dilindungi Putin dari serangan Ukraina. Kode curang telah dibuka. Badai grafit mungkin akan datang. Rusia dan militernya bisa dibuat bertekuk lutut oleh senjata yang berbahaya, bahkan ketika ditembak jatuh di udara. Berbicara tentang kode curang, Rusia menganggap bahwa Ukraina telah curang dengan serangan jarak jauhnya yang terbaru ke wilayah Rusia. Kilang minyak terbakar, infrastruktur minyak hancur, pertahanan udara Rusia gagal. Bagaimana Ukraina melakukannya? Tonton video kami untuk jawabannya. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk info senjata terbaru Ukraina melawan pasukan Putin di wilayah pendudukan. Terima kasih telah menonton.